Selamat hari Sabtu untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam Renungan Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 127 ayat 6, Lam Gogo. Sude patah dahon haholongon ni roham di Jesusi nama ngoli ho Sion mangoloi sude patik nai pake Firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di Esra 7 ayat 10. Demikian bunyinya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tentu saja kita semua ingin dari hari ke hari semakin baik, semakin diperbaharui. Nats ini adalah kisah tentang bangsa Israel di mana Esra memimpin mereka setelah keluar dari pembuangan, mereka kembali dari Babel ke Yerusalem untuk merestorasi kehidupan rohani umat Israel. Esra memiliki tekad yang bulat untuk mempelajari, melakukan dan mengajarkan Taurat Musa guna mereformasi komunitas yang mulai menyimpang dari perintah Tuhan. Bangsa yang baru kembali dari pembuangan perlu ditata, tidak hanya pembangunan fisik yang perlu diperhatikan, tetapi yang lebih utama adalah hubungan mereka dipulihkan dengan mengutamakan apa yang dikehendaki Allah. Maka Esra mengabdikan diri untuk meneliti firman Allah, maksud Allah bagi umatnya, dan mengajarkan ketetapan, peraturan, dan ia mengabdikan diri memelihara kebenaran dan kemurnian umat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita semua juga merindukan keluarga kita adalah keluarga yang senantiasa diperbaharui setiap saat. Tetapi pembaharuan itu tidak berasal dari luar, melainkan pembaharuan itu adalah ketika kita mendekatkan diri dengan firman Tuhan, mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Di tengah-tengah keluarga yang saat ini memiliki tantangan yang sangat kuat, baik karena tekanan hidup, karena pekerjaan, ekonomi, sosial, budaya, dan banyaknya informasi yang bisa menyita perhatian, yang bahkan membuat kita ragu. Kesimpangsiuran informasi ini membuat kita sering terombang-ambing, maka kita harus punya tekad atau niat yang bulat atau utuh, jangan setengah-setengah serius terhadap firman Tuhan. Mari menseriusi firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, membantu kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Jangan tunggu sampai besok untuk memulai mendengar, meneliti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan tunggu mood. Hari ini saya lagi tidak mood. Kalau besok Anda juga tidak mood, bagaimana? Maka mulailah mood atau tidak mood. Tetaplah mendengar firman Tuhan. Dekatkanlah firman Tuhan itu di tengah keluarga kita, supaya anak-anak kita, supaya kita juga senantiasa diperbarui, baik dalam semangat, baik jiwa kita, baik batin kita, baik persekutuan kita. Rindukanlah persekutuan-persekutuan yang diadakan di gereja, baik dalam pertemuan keluarga, baik juga dalam persekutuan atau kebaktian week. Firman Tuhan mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Amin. Kita berdoa, Tuhan kuatkan kami untuk bertekad membawa dan memperkenalkan firman Tuhan dalam hidup kami. Amin.